ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Kedatangan Paula Verhoeven secara tiba-tiba ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jumat lalu masih menjadi tanda tanya besar. Meski bungkam, kuasa hukum Paula menuturkan jika kedatangan Paula ke sana untuk memenuhi panggilan badan pengawas. Publik pun langsung menduga jika kedatangan Paula tersebut berkaitan dengan urusan hak asuh anak. Kami menghadiri undangan tersebut untuk memberikan klarifikasi. Ada aktivitas observasi yang dilakukan oleh ahli. Ahli tersebut menyatakan bahwa ada kedekatan dari si anak gitu ya. Itu lebih dekat kepada si ayah. Nah, oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini menimbulkan ketidakadilan kepada Paula. Gitu kan. Rupanya Paula sempat melaporkan majelis hakim kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung karena merasa keberatan dengan cara mereka menguji anak-anaknya yang dinilai kurang tepat. Akibatnya Paula kehilangan hak asuh anak-anaknya karena jatuh pada Baim Wong. Lantas, apakah langkah Paula ini sebagai bentuk perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya? Bukankah ia sudah ikhlas dengan keputusan pengadilan? Tapi yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana hubungan dari kedua orang tua dan kemudian kepada anak itu bisa tetap berlangsung dengan baik. Karena ini untuk kepentingan tumbuh kembang anak. Tidak ada seorang pun, bahkan to lawyer itu bisa berapi-api gitu kan, dan kemudian menyatakan bahwa ini lebih baik, itu lebih bagus atau tidak gitu kan. Tapi yang paling penting adalah pada saat ini anak itu dapat terawat tumbuh kembangnya pada saat ini. Jika benar hal itu, bisa mengusik hubungannya dengan Baim yang kini sudah membaik. Padahal selama ini Baim tak pernah mempersulit Paula untuk bertemu anak-anaknya. Bahkan dalam podcast bersama Ivan Gunawan, Baim mengaku merasa senang melihat Paula bahagia saat bersama dengan anak-anaknya. Sekarang keadaannya baik-baik aja, dan kita juga membuktikan kalau misalkan kayak anak-anak itu memang perlu kasih sayang ibunya dan tidak pernah melarang dari dulu sampai sekarang. Semoga nggak ada drama lagi. Ya. Pengen kerja, pengen ngurus anak, dia juga bahagia. Tapi nyatanya apa yang dirasakan Baim di luar dugaan. Diam-diam Paula mengatur strategi untuk mengambil hak asuh Kiano dan Kenzo. Melalui akun media sosial pribadinya, Paula seolah ingin mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Ia kembali mengupload video-video kebersamaan ibu dan anak yang sangat manis. Termasuk mengupload kembali klarifikasi soal dirinya yang dituduh selingkuh dan membantah tuduhan tersebut. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Bisa jadi langkah Paula ini dilakukan lantaran khawatir suatu saat nanti mantan suaminya itu menikah lagi dan anak-anaknya memiliki ibu sambung. Pasalnya baru-baru ini Baim mengunggah foto dengan tulisan yang berisi impian yang ingin ia wujudkan. Salah satunya menikah. Nggak apa-apa, karena kita juga nantinya kan perlu istri juga. Kalau emang dijodohin ya nggak apa-apa ya. Anak kalau ada pun nanti juga paling datang sendiri lah. Dulu iya. Tapi kalau sekarang udah enggak. Karena apa ya? Ayu bersyukurnya punya keluarga kita. Ayu Ting Ting tak kuasa membendung air mata ketika menceritakan ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu usianya masih 20 tahun. Ayu harus menghadapi kenyataan pahit dengan menyandang status janda hingga sekarang. Bahkan penyanyi lagu Alamat Palsu itu mengaku hampir gila jika ayah dan ibunya tak ada di sampingnya saat itu. Tapi Ayu kayak
Wah gila ya, di usia 20 tahun Ayu sudah melewati masa itu masa-masa paling terberat gitu ya. Bisa dibilang cuma kayak ya Allah tuh baik gitu. Usia segitu di kondisi Ayu yang memang benar-benar lagi membutuhkan seseorang yang ada di samping Ayu. Tapi cuma ada orang tua Ayu yang alhamdulillah luar biasa sih, kasih sayang ayah, ibu, adik Ayu, keluarga besar semuanya luar biasa. Mungkin kalau nggak ada mereka Ayu gila. Tak heran jika orang tua adalah segala-galanya bagi Ayu. Berkat mereka lah Ayu bisa bertahan sampai saat ini, walaupun banyak hujatan yang datang padanya. Ayu tak peduli selama hujatan itu hanya ditujukan padanya. Tapi jika kedua orang tuanya dan Bilqis ikut jadi sasaran, Ayu tak segan membalas hujatan tersebut. Seperti ketika Ayu disebut sebagai mesin ATM keluarganya. Hal itu berawal dari ungkapan terima kasih Umi Kalsum pada Ayu. Jangan bosan-bosan, selalu bahagiain ibu ayah sama anak kamu ya nak. Itu pesan ibu. Lu tuh dijadiin ATM sama keluarga lu, sama orang tua lu gitu. Ya, Ayu justru bangga bisa jadi tulang punggung keluarganya. Menafkahi mereka bukan suatu beban bagi Ayu. Sebaliknya Ayu akan bahagia bisa memuliakan kedua orang tuanya. Ia sadar kesuksesannya sebagai artis papan atas tak lepas dari doa Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Bahkan setiap kali manggung Ayu selalu minum air yang telah didoakan Umi Kalsum. Baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Dan yang jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya. Ya alhamdulillah, ya itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti anjur semua dijawab. Oh kalau ayat doa mah iyalah. Di sisi lain, sebagai single parent, Ayu kembali menangis ketika mengungkapkan harapannya kepada Bilqis yang kini sudah beranjak remaja. Putrinya yang ia rawat seorang diri. Ayu punya mimpi apa sih buat Bilqis? Pengennya dia jadi orang sukses, orang yang berhasil. Apapun itu yang dia cita-citakan, semoga Allah jabah dan selalu dalam lindungan Allah, dijauhin dari orang-orang yang zalim. Itu aja sih. Itu bisa ngangkat derajat keluarga, jadi anak yang berhasil. Gitu. Bahagia, pokoknya dia harus jadi anak yang bahagia sih. Belakang udah goyang-goyang. Oh gila ya. Gue aja sakit kepala sampai sekarang, gue agak enak-enak. Waduh, kenapa ya kok tiba-tiba Luna Maya alami mual-mual dan mengeluh pusing sih? Ya, usut punya usut, Luna Maya yang melakukan perjalanan ke negara Swiss gak cuma sekedar liburan biasa. Selama 10 hari di sana, istri Maxim Botia itu menjalani perawatan suntik awet muda, yakni NID+. Di mana NID+ bisa membantu memperlambat penuaan sel. Tapi nih yang bikin salfok sebelum menjalani perawatan NID+, Luna merasa tubuhnya lemas dan merasa mual. Netizen pun berspekulasi jika mual-mualnya Luna lantaran perempuan berusia 42 tahun itu tengah berbadan dua. I feel like my chest has been a little bit like push pumping. Heartburn ya? Efeknya. Jadi apapun buat kesehatan kita kejar dan Cantik. Apa? Luna Maya membuktikan kalau ia nggak main-main soal menjaga kesehatan. Bukan cuma demi penampilan, tapi juga stamina dan kualitas tubuh. Terapi NID+ di Swiss mungkin jadi bagian dari senjata rahasia awet mudanya. Maklum Luna pernah menyatakan jika dirinya dan Maxim bakal melakukan program hamil di awal tahun depan. Lantas benarkah juga karena Maxim ngebet ingin punya anak kembar? selesai juga akhirnya. Ini kita ini dia kedua, jauh lebih enak, lebih nggak
kaget kemarin. Kalau kemarin tuh kan mungkin ada detox sih, kemarin tuh badannya kayak racun. Lebih ke untuk menjaga aja, menjaga kesehatan. Jujur, it's really just supaya sehat because capek, beneran capek. Padahal netizen sudah kadung bahagia, tak sabar menantikan bayi berwajah blasteran Austria Prancis itu. Entah memang sempat program hamil, tapi gagal. Nyatanya isu kehamilan Luna beredar luas hingga memancing rasa penasaran. Kalau dikasih, saya tidak menunda, tapi kalau saya boleh memilih, saya maunya tahun ini kita fokus ke hubungan saya, jadi saya mau fokusnya tahun depan untuk program itulah.